Hai, jumpa lagi dengan Hendro di sini. Hendro lagi. Oke, hari ini karena beberapa kali berusaha memecahkan kode Morse, ada tugas dari si kecil, tugas dia kita bantuin gimana caranya. Nah, sekalinya dengan bantuan teknologi yang berupa perekaman suara. Dari perekaman suara itu kelihatan nih, kalau nadanya panjang dia akan memanjang itu grafiknya. Kalau nadanya pendek cuma sekali prit itu dia akan sekali naik tapi sedikit aja panjangnya. Jadi akhirnya ketemu, cuma ya beberapa kali cari cara nih, nanti tinggal dikasih tahu sama anaknya, cari cara gimana caranya ini supaya gampang mudah mempelajarinya. Nah, dari segi kode Morse itu kan dari zaman dulu ya, yang menemukan ya Morse juga namanya, Morse juga sama kayak Mujair itu yang menemukan Pak Mujair. Akhirnya saya dapat tanda tangan langsung. Ada kisah seru di balik Mujair. Kita kesampingkan dulu kode Morse-nya ya, kita kembali ke masa ketika saya masih kelas 1 SMA. Jadi saat itu kita ada kemah akhir tahun. Kemah akhir tahunnya itu ada di Sragen, bumi perkemahan di Sragen. Tepatnya di sebelah mana lupa saya. Cuma bumi perkemahan itu dekat dengan kebun tebu. Zaman dulu kita nggak tahu nih, kalau tebu yang biasa ditanam sama yang saya tahu di dekat-dekat tempatnya nenek zaman dulu itu tebunya besar-besar, maksudnya diameternya besar-besar tebu. Dan ketika kita gigit ibaratnya tanpa dipecahin atau gimana, kita kita potong-potong kecil-kecil baru digigit, itu gampang aja. Tetapi tebu di sana itu kecil-kecil diameternya dan panjang-panjang. Kita nggak tahu nih, ada orang lagi panen langsung, Pak minta satu. Iya boleh, nih. Nah, mereka juga tahu kalau kita lagi bukan persami ya, satu minggu soalnya perkemahan akhir tahun. Jadi ketika mau naik ke kelas 2 SMA, jadi kita dikasih satu, bawa ke perkemahannya. Kita dapat ini dari Pak D yang lagi yang lagi ngambil panen tebu. Nah, begitu loh, kok keras banget, keras pakai bendo. Kalau di sana bendo namanya, kalau di sini parang ya. Parang itu kok keras banget. Ini digigit juga keras. Sekalinya selidik punya selidik, sekalinya itu tebu yang dipakai untuk gula, nantinya diolah menjadi gula. Jadi di Sragen sana itu, kalau di sebelah bumi perkemahan ya, itu banyak tanaman tebu, banyak sawah perkebunan tebu. Cuma lokasi tepatnya di sebelah mana jauh dari kota lah. Cuma kalau kita melihat di sisi karena dia masuk itu dari mulai, karena zaman dulu tidak ada HP dan
namanya, suruh nulis juga males ya, akhirnya nggak tahu lokasinya sebelah mana. Bumi perkemahan di Sragen. Kembali lagi ya, apa tadi ya yang membuat tebu. Oke, kembali lagi dengan Mujair. Jadi saat mau pulang lah, ketika itu hari terakhir kita mau pulang, itu kita kemah itu enggak sampai 4 hari, mungkin 4 hari. Jadi ketika hari besok itu hari Minggu untuk pulang, itu hari Sabtu itu kita ada pertanyaan-pertanyaan oleh senior itu ada ngumpul di satu pendopo gitu. Jadi namanya saya itu saya berdua nih sama satu teman, Heru. Mas, dulu kita manggilnya Heru itu apa ya? Heru lah. Anaknya tinggi, ganteng lah, nggak taunya saudara sendiri. Kemudian kita lihat nih di sana, kita berdua yang minta tanda tangan, pokoknya dalam buku persami perkemahan itu kita ada bukunya harus dapat tanda tangan minimal 10 tanda tangan dari senior. Di senior itu ada yang ngasih pertanyaan, ada yang begitu minta tanda tangannya Kak, langsung dikasih. Ada yang minta pertanyaan ini itu. Nah, satu ketika dalam perkumpulan itu ada satu kumpulan, di situ kumpul di pendopo itu. Jadi ada senior itu, kalau tidak salah itu Mas Bagus, dia kelas 2, kita kelas 1 masih. Jadi Mas Bagus itu ngasih pertanyaan, siapa penemu ikan mujair? Namanya kita tidak pernah dikasih tahu ya kan, ya langsung aja nyeletuk saya, Pak Mujair. Ya nggak tahu, saya sebenarnya nggak tahu ya, asal nyeletuk aja, kebiasaan ya mungkin suka nyeletuk itu sekalinya bener gitu. Siapa namamu? Gitu. Endro Kak. Wah, langsung mana saya tanda tangan. Wah, langsung tanda tangan. Loh bener loh sekalinya. Iya, kamu belajar dari mana? Ya enggak belajar, asal nyeletuk aja, daripada orang-orang bingung ya. Bingung ditanya ini itu enggak tahu, asal nyeletuk langsung dapat tanda tangan. Weh, istimewa lah itulah. Morse yang menemukan Morse, Mujair yang menemukan Pak Mujair. Jadi ada biasanya kan penemu seperti itu diabadikan namanya sebagai penemunya. Oke, kembali lagi ke kode Morse. Kode Morsenya sudah jadi, sudah mantap, tinggal dicek lagi, mudah-mudahan sesuai. Kalau tidak sesuai kita ulangi lagi berdua sama si kecil. Oke, terima kasih sudah menonton ocehan tidak jelas dari Endro. Teman-teman, see you in the next video.